Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 5 ingin mempresentasikan hasil kerja tim kami dengan topik persepsi dan pengambilan keputusan individu guna memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi pada program studi S1 Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat. Dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Yasin SE MSA. Anggota dari tim kami diantaranya adalah saya sendiri, Anita Sari, Calvin Avianto Rantebanu, Naswa Syafira Asfianur, Husnul Nadila, dan Nurul Hafizah. Berikutnya ada mind map dari materi yang akan kami bahas, yaitu mengenai persepsi, yang akan membahas pengertian, faktor, dan persepsi terhadap orang lain. Kemudian mengenai pengambilan keputusan yang akan membahas pengambilan keputusan dalam organisasi, bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan 3 kriteria keputusan etis. Serta apa sih sebenarnya hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual? Berikut penjelasan dari tim kami. Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih persepsi itu. Jadi menurut Bimo di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Psikologi Umum pada tahun 2005 itu, persepsi yaitu sebuah proses yang didahulukan oleh penginderaan yang proses diterimanya didorong oleh individu melalui sebuah alat indera atau biasa disebut dengan proses sensoris. Kemudian diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi. Jadi bisa dapat kami simpulkan yaitu persepsi adalah suatu proses pemahaman individu untuk menyimpulkan sebuah informasi dan menafsirkan pesan berdasarkan pemikirannya terhadap lingkungan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor dari persepsi. Faktor persepsi ada 2. Yang pertama yaitu faktor fungsional. Faktor fungsional itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama menurut kebutuhan dan yang kedua menurut pengalaman dari masa lalu. Dan faktor yang kedua adalah faktor struktural. Faktor struktural juga dibagi menjadi 2, yaitu sifat stimuli dan efek-efek dari syaraf. Ada 3 cara persepsi terhadap orang lain. Yang pertama adalah teori atribusi. Teori atribusi adalah menjelaskan bagaimana kita menilai orang secara berbeda berdasarkan makna yang kita kaitkan dengan perilaku tertentu. Apakah disebabkan secara internal atau eksternal? Ada 3 faktor penentu dalam teori atribusi, yaitu yang pertama, konsensus. Adalah perilaku yang menunjukkan bila semua individu menghadapi situasi serupa merespon dalam cara yang sama. Dan yang kedua, konsistensi. Apakah individu tersebut selalu merespon dengan cara yang sama? Dan yang ketiga, distingsi. Apakah individu memperlihatkan perilaku berbeda dalam situasi yang berbeda? Sedangkan klasifikasi perbedaan antara sebab akibat internal dan eksternal, yaitu yang pertama, atribusi internal. Penyebab perilaku internal berada di bawah kendali individu, contohnya sifat atau kepribadian. Sedangkan atribusi eksternal, penyebab perilaku berasal dari penyebab eksternal atau di luar kendali individu, contohnya lingkungan. Yang kedua adalah jalan pintas dalam penilaian terhadap orang lain. Jalan pintas dalam penilaian terhadap orang lain ini ada 4 cara, yaitu yang pertama, persepsi selektif. Kecenderungan untuk secara selektif menafsirkan apa yang seseorang lihat berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Yang kedua, efek halo. Kecenderungan untuk menggambarkan kesan umum seseorang berdasarkan satu karakteristik. Yang ketiga, efek kontras adalah konsep bahwa reaksi kita terhadap seseorang biasanya dipengaruhi oleh orang lain. Yang keempat adalah stereotip, menilai seseorang didasarkan pada persepsi kelompok tempat dia berasal. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Husnul, persepsi terhadap orang lain. Yang ketiga adalah ekspektasi kinerja, wawancara kerja, evaluasi kerja. Selanjutnya, kaitan persepsi dan pengambilan keputusan individual. Dalam hal ini ada hubungan persepsi dan pengambilan keputusan, yaitu saat individu mengambil keputusan dan dihadapkan oleh alternatif 2 pilihan atau lebih. Pengambilan keputusan terjadi biasanya sebagai reaksi atau masalah, dan setiap keputusan memerlukan persepsi yang mempengaruhi hasil keputusan. Oleh karena itu, setiap individu akan mengambil sebuah keputusan dan kualitas dari pilihannya yang dipengaruhi oleh persepsi mereka sendiri. Lalu materi selanjutnya adalah pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan dalam suatu organisasi merupakan salah satu bagian penting untuk mengubah cara bertindak ke arah yang lebih baik, yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa model dalam pengambilan keputusan menurut Turpin dan Manaris. Yang pertama, rasional model.
Manajer yang rasional melihat asumsi bahwa seseorang pengambil keputusan yang rasional dan dengan informasi yang lengkap. Pengambilan keputusan yang rasional terdiri dari beberapa langkah yang diberikan oleh Simon. Yang pertama, intelligence, menemukan kesempatan untuk membuat keputusan. Yang kedua, design, mengembangkan dan menganalisis kemungkinan untuk melakukan tindakan. Yang ketiga, choice, memilih jalur tertentu untuk melakukan tindakan dari alternatif yang tersedia. Yang keempat, review, menilai pilihan-pilihan yang lalu. Dengan demikian, manajer harus mempunyai informasi yang lengkap tentang semua alternatif yang kemudian dihitung mana alternatif yang lebih baik dan urutan prioritasnya. Yang kedua, rasional terbatas. Setiap manusia pasti mempunyai kemampuan yang terbatas dalam memproses suatu informasi. Banyak kasus yang terjadi dalam suatu organisasi yaitu sulitnya ditemukan jalan keluar dikarenakan pengambilan keputusannya kurang tepat dengan masalah yang sedang dialami. Maka seseorang akan berusaha mencari alternatif jalan keluar dan mendapatkan solusi pemecahan masalah yang tepat. Lalu yang terakhir, intuisi. Biasanya cara ini digunakan sesuai dengan pengalaman seseorang untuk mengambil keputusan dan mempertimbangkan berdasarkan pengalamannya. Namun adanya kesulitan menganalisis cara ini dalam pengambilan keputusan menyebabkan bahwa cara ini kurang efektif. Jadi pengambilan keputusan yang paling efektif adalah rasional model karena setiap proses pengambilan keputusan menggunakan metode analisis untuk menilai manfaat pada setiap pilihan selama fase pemilihan. Baik, materi selanjutnya ada 8 bias dan kesalahan yang harus diketahui dalam pengambilan keputusan. Bias dalam pengambilan keputusan sendiri merupakan pandangan atau pendapat seseorang yang kemungkinan sebagai penyebab kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ada bias terlalu percaya diri. Maksudnya, seseorang tersebut terlalu mempercayai bahwa dirinya memiliki wawasan dan kemampuan yang sangat tinggi di atas rata-rata atau di atas normal. Yang kedua, bias jangkar, yaitu kegagalan dalam menyesuaikan pandangannya karena mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan pandangannya. Dalam artian, tetap konsisten terhadap informasi semula tanpa memperhatikan informasi akhir. Ketiga, bias konfirmasi, yaitu kemampuan seseorang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang akan mempertahankan argumennya, dan seseorang tersebut mengabaikan bukti-bukti yang bertentangan. Keempat, bias ketersediaan, di mana seseorang tersebut sangat meyakini bahwa banyak kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan penilaiannya dikarenakan sebelumnya telah terjadi peristiwa yang serupa. Kelima, eskalasi komitmen, yaitu adanya pembuktian yang benar terhadap kesalahan pendapat seseorang, tetapi seseorang tersebut tetap mempertahankan pendapatnya. Keenam, kesalahan acak, yaitu seseorang cenderung mempercayai bahwa dirinya memiliki kemampuan dalam memperkirakan keputusan dari suatu peristiwa random atau acak yang telah terjadi. Yang ketujuh, aversi resiko adalah adanya pemilihan keputusan seseorang terhadap hal-hal yang memiliki kepastian daripada hasil yang lebih beresiko. Kedelapan, bias retrospeksi, yaitu adanya kebiasaan seseorang beranggapan bahwa dirinya dapat meramalkan kejadian yang akan terjadi secara tepat. Adanya bias ini menjadikan kurangnya kemampuan seseorang untuk menguasai dan belajar dari masa lalu. Kemudian, materi terakhir ada 3 kriteria keputusan etis yang harus diketahui. Apa saja? Yang pertama, utilitarianisme. Pandangan ini mendominasi pengambilan keputusan bisnis. Ia konsisten menggunakan target, misalnya efisiensi, produktivitas, dan keuntungan tinggi. Yang kedua, keputusan konsisten. Dalam tindakan ini biasanya berfokus dalam hak pada pengambilan keputusan yang berarti menghormati dan melindungi hak asasi individu, misalnya hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan proses yang pantas. Yang ketiga, ada keputusan adil dan netral, untuk menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral, untuk memastikan keadilan dan distribusi yang merata atas manfaat dan biaya. Sekian presentasi dari tim kami, terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan pembahasan sampai akhir video. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.